Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrianti dengan NIM 859183954, Prodi PGSD dari UPPJJ UT Mataram. Adapun praktikum saya pada kali ini yaitu sifat cahaya, kegiatan praktikum 1 yaitu percobaan pemantulan cahaya dengan tujuan menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, kemudian menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini ada cermin datar, kemudian cermin cembung, kemudian cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, kemudian layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Baik, untuk percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti ini, dan lampu senter. Kemudian di sini dapat dilihat sinar datang lalu dipantulkan, yang mana sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Kemudian saya akan mengukur sudut datang atau I dan besar sudut pantul atau R. Ketika I atau sudut datang 30 derajat, maka sudut pantul atau R-nya juga 30 derajat. Kemudian jika sudut datang atau I 60 derajat, maka R sudut pantul juga 60 derajat. Kemudian jika sudut datang 90 derajat, maka sudut pantul atau R-nya juga 90 derajat. Baik, saya letakkan lilin di depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda itu digeserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan terbentuk adalah sama besar. Kemudian, saat saya geser bayangan, ikut tergeser sesuai arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangannya pun ikut mendekat, dan ketika saya jauhkan, bayangannya pun ikut menjauh atau sesuai arahan saya. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan bayangan akan sama, berjarak 20 cm. Jadi, bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu tegak sama besar dengan bendanya dan juga maya. Jarak bayangan sama dengan jarak benda dari cermin bayangan tampak berada di belakang cermin pada jarak yang sama dengan benda di depan cermin. Berbalik kiri dan kanan atau lateral inversion, bagian kiri benda tampak sebagai bagian kanan pada bayangan, begitupun sebaliknya. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Bisa dilihat di layar putih di sini sinarnya menyebar, sehingga sifat bayangan cermin cembung yaitu maya diperkecil dan tegak. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan dan dengan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan fokus pada satu titik. Terfokus pada satu titik, hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian, saat dijauhkan dengan cahaya yang terbentuk adalah nyata dan diperkecil. Kemudian ketika
Kemudian jika berada di tengah bayangan, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan besar. Kemudian saya akan melakukan pengukuran benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk jarak pertama antara jarak bayangan dan lilin adalah jarak antara bayangan dan lilin adalah 15 cm, sedangkan jarak lilin dan cermin cekung adalah 7,5 cm atau 7,5 cm. Jarak kedua, saya rubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dan lilinnya adalah berjarak 20 cm. Kemudian jarak lilin dengan cerminnya adalah 10 cm. Kemudian saya akan melakukan percobaan jarak benda dan jarak bayangan ketika saya jauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Kemudian saya akan ukur berapa jaraknya dari layar sampai tidak terlihat bayangan pada layar. Di sini jaraknya jaraknya 27 cm dan tidak tampak pada layar putih. Kemudian di jarak 30 cm masih tidak terlihat pada layar. Baik, adapun kesimpulan dalam praktikum ini yaitu cahaya memiliki sifat pemantulan yang berbeda pada cermin datar, cekung, dan cembung. Untuk cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak sama besar dengan benda. Kemudian cermin cembung menghasilkan bayangan maya tegak dan diperkecil. Kemudian cermin cekung membentuk bayangan yang pertama maya jika benda itu dekat, kemudian nyata jika benda itu jauh. Kemudian yang kedua dapat tegak atau terbalik tergantung jarak benda. Itulah hasil praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.